kehadiran-Mu di tempat ini, buat kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami. 2000 tahun yang lalu Engkau hadir di setiap kehidupan kami dan memberikan keselamatan bagi kami semua. Hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kemurahan, anugerah-Mu yang besar. Kami tahu kami ada di tempat ini, kami mau mengucap syukur buat setiap kebaikan-kebaikan Tuhan, buat apa yang Engkau sudah lakukan dalam kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, anak-anak kami, masa depan kami. Kami tahu Engkau Allah Immanuel yang selalu bersama dengan kami dalam keadaan alam. Terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini kami mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan menjadi jawaban dalam kehidupan kami semua Tuhan. Karena Engkau adalah kekuatan kami. Injil adalah kekuatan kami Tuhan, di dalam kami menjalani hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua yang bersuka cita mendengarkan firman Tuhan, katakan bersama amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Shalom semua. Saya berterima kasih kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan. Hari ini saya boleh dapat melayani tempat ini. Terima kasih buat Bapak Gembala, Pendeta Dolphy Salem yang beberapa tahun yang lalu saya pernah melayani juga di sini. Dan itu semua karena kemurahan Tuhan ya. Saya bersama dengan teman-teman, ada Pak Roni, Pak Beni, Bu Vivi. Kami melayani di yayasan, namanya Yayasan Untuk Indonesia. Puji Tuhan, sudah berkembang dan begitu luar biasa. Dan itu semua karena pertolongan Tuhan. Amin. Nah, hari ini saya nggak bercerita tentang diri saya, tidak bercerita tentang apa yang kami sudah buat, tapi kita mau bercerita tentang apa yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan kita. Di nama Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan. Tadi saya sangat sangat terinspirasi dengan apa yang dikatakan oleh worship leader tadi, bahwa ada masalah dalam kehidupan kita dan mungkin istri atau suami atau anak-anak atau orang tua atau bahkan gembala pun nggak tahu apa permasalahan kita yang kita sedang hadapi hari-hari ini. Betul saudara ya? Dan ini saudara yang menjadi warna dalam kehidupan kita. Mau nggak mau, suka nggak suka, semua kita menghadapi masalah. Betul? Ada yang nggak ada masalah hari ini? Dompetnya penuh terus gitu? Tanggal tua loh. Semua kita punya masalah. Amin. Masalah anak-anak, masalah ekonomi, masalah masa depan bagi yang masih muda, ya. Semua kita penuh dengan masalah. Nah, hari ini saya berdoa dan saya berharap bahwa kita menemukan jawaban dari setiap masalah kita. Saudara senang kan kalau pulang, wah sumringah karena wah saya tahu jawabannya. Saudara nggak akan mendapat itu dari saya, ya, karena saya bukan konselor yang baik juga. Ya, saya nggak lebih dari saudara, amin. Ya, saya tidak lebih baik lah dari saudara. Banyak sekali kekurangan, banyak sekali dosa, dan tapi hari ini yang kita mau dengarkan jawaban dari firman Tuhan, amin. Nah, saudara, kita perlu tahu juga, ya. Apa yang menjadi penyebab dari masalah-masalah itu? Dan apa akibat dari kita menghadapi masalah? Ya kan? Jadi kalau kita mau tahu jawabannya, itu kita mesti tahu dulu apa penyebab masalah itu. Saudara tahu, di dunia ini kita lihat sekarang dengar kabar terjadi peperangan, ya kan? Terjadi kelaparan juga, ekonomi dunia menurun dan segala macam terjadi, ya kan? Di Indonesia sendiri, wah ini masalahnya besar sekali. Kalau kami di Jakarta, saya di Kebayoran, itu hampir tiap hari tidak melihat langit biru karena begitu kelamnya langit di Jakarta, saudara, ya, polusi itu masalah bagi kita. Beberapa teman-teman punya anak kita, kami punya teman-teman punya anak, mereka masih kecil-kecil, beberapa bulan harus dirawat di rumah sakit karena ispa. Masih umur 1 tahun, belum sampai 1 tahun atau 2 tahun sudah kena saudara. Kenapa? Karena begitu banyaknya masalah. Ini dunia
saudara, bukan tempat kesenangan kita. Amin. Tapi ini penuh dengan masalah. Masalahnya, kita masih ada di dunia. Nah, kita perlu tahu apa penyebab dari semua ini. Mari kita membaca dalam Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-23. Saya akan bicara tentang bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kita. Roma 3 ayat yang ke-23 berkata demikian. Kalau saudara dapat, kita sama-sama membacanya ya, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, inilah saudara apa yang menjadi penyebab dari semua masalah adalah ini. Dosa. 4 huruf ini. D-O-S-A. Tapi kan saudara berkata, tapi kan saya tidak melakukan dosa. Saya tidak berzina, saya tidak mencuri, saya tidak berdusta, saya setia melayani, saya datang. Mungkin saudara dapat dosa nggak hanya sekedar berzina, membunuh, mencuri, dan lain sebagainya yang kita tahu. Itu hanya apa saudara ya? Itu semua perbuatan dosa. Tapi dosa sesungguhnya, wah, itu ada di hati kita saudara. Itu ada di pikiran kita. Mungkin saudara berkata, saya baik-baik aja loh. Tapi tahu nggak kita? Firman Tuhan katakan, kita semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan. Kekristenan tidak mengakui hukum tabulasa. Kalau saudara lihat bayi, contohnya bayi, kalau orang di teman-teman kita di agama yang lain berkata, kalau anak yang baru lahir itu seperti kertas putih kosong. Kekristenan nggak begitu, saudara. Anak-anak yang baru lahir pun itu sudah berdosa. Bahkan dalam janin begitu kita jadi manusia, kita berdosa. Dari mana, saudara? Kan dia belum tahu berbohong, ya kan? Masa tiba-tiba kayaknya gue perlu ini. Nggak ada, saudara. Nggak pernah kan? Tiba-tiba orang anak brojol terus tiba-tiba punya pemikiran yang gitu, nipu-nipu orang kayak gitu. Enggak. Ya, tiba-tiba dia bilang, pas mulai nomor Anda menerima hadiah sebesar ini. Kan tadi nggak tulis di WA juga. Enggak, saudara. Karena masih bayi. Tapi kekristenan mengakui bahwa setiap kita, bahkan masih kecil, sudah berdosa. Dari mana, saudara? Kita flashback. Saya nggak punya waktu panjang untuk membuka ayat, tapi saya cuma mungkin kasih latar belakang bahwa ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, firman Tuhan katakan, satu orang jatuh dalam dosa, seisi dunia masuk di dalam dosa itu. Saya ulangi ya. Firman Tuhan katakan ini, satu orang berdosa, seisi dunia pun ikut berdosa. Kita sadar atau tidak sadar, setiap hari kita berdosa. Coba katakan kiri kanan, Ngana berdosa ya, kamu berdosa, kita berdosa, saya berdosa. Saya orang Manado jadi masih ada ngana-ngana ya. Nggak apa-apa om ya. Kita semua berdosa. Ini kabar buruk. Yang luar biasa gini, dan dosa kita itu tidak bisa kita selesaikan dengan diri kita sendiri. Tidak ada, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Bagaimana cara kita? Ya, kita nggak seperti agama lain yang dengan bersedekah, dengan beramal, berpuasa bisa menghapuskan dosa. No. Itulah kita. Kita ini bobrok, saudara. Kita nggak baik-baik saja. Ya. Kita ini hancur, kacau, balau, apalagi semuanya gelap gitu ya. Kita nggak bisa berbuat apa. Kalau ada hari-hari ini orang berkata, kamu bisa,
Itu pembohongan, saudara. Betul. Karena firman Tuhan jelas katakan kita semua sudah kehilangan kemuliaan. Tidak ada yang berharga, tidak ada yang bisa kita banggakan dalam kehidupan kita ini. Hari ini yang membedakan saya dan tidak ada, saudara. Saya sama dengan saudara. Bapak Gembala sama dengan saudara. Yang berdosa, kita semua sama. Kita nggak bisa juga saling menunjuk, oh kamu dosanya lebih banyak loh, gua lebih dikit. Nggak bisa. Karena kita semua nggak ada, kita nggak mengenal dosa putih, dosa hitam. Kulit hitam, kulit putih, iya benar. Tapi kalau dosa hitam semua sama. Dosa kecil, dosa besar, no, semua sama di hadapan Tuhan. Dan saudara tahu, kita punya tujuan pasti, yaitu kebinasaan. Harusnya kita binasa. Kita ini udah mati, tidak ada gunanya. Inilah yang menyebabkan jadi masalah. Ini yang membuat hati kita selalu bermasalah. Merasa kurang terus, merasa nggak cukup terus. Kenapa? Itu dosa yang menggerogoti. Kita ingin ini, kita ingin itu, kan? Orang punya 100.000, pengen punya uang 1 juta. Orang yang punya 1 juta, pengen punya uang 10 juta. Yang 10 juta pengen punya uang 100 juta. Yang 100 juta pengen terus saja terus. Tidak pernah cukup. Bukankah itu semua kita? Kita punya rumah, pengen punya 2 rumah. Oh, alasannya untuk anak kita. Padahal untuk kita. Betul nggak, saudara? Punya handphone 1, nanti keluar handphone iPhone 15, beli lagi. Padahal masih bisa dipakai juga. Kenapa? Ketidakpuasan. Dosa yang menggerogoti kita semua. Kemanapun kita pergi. Bahkan saudara, saya katakan ini, mungkin saudara akan kaget saya ngomong. Tapi ini yang terjadi. Saya puluhan tahun melayani, ada di mimbar sebagai worship leader, pemain musik, pengkhotbah. Saya anak gembala, saudara, tiap hari di rumah pastori. Tapi saudara tahu, banyak orang yang melayani, bahkan saya juga, saudara. Kalau saya naik ke mimbar, motivasi apa? Hati saya yang rusak, saudara. Saya merasa ingin dipuji. Mungkin enggak, saudara? Waktu saya bagus bimbing pujiannya, ada rasa gini, mulai juga gue ya. Waktu saya main musik, main bass bagus, saya mainnya nggak seperti dia ya, lebih kerenan gue kayak. Mulai. Tapi dengan apa? Dengan motivasi, dengan perkataan, dengan alih begini. Kan untuk melayani Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Padahal jauh di hati kita, kalau mau jujur, saudara, kita sedang membanggakan diri kita. Amin. Itulah kita. Itulah hancurnya kita. Kata lagu, jatuh bangun aku mengejar. Kita ini jatuh bangun. Gak ada yang bisa terus, gak ada. Semua orang akan pada waktunya jatuh, saudara. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Dan seringkali kita ini menjadi masalah dalam kehidupan. Kita mulai merasa diri lebih benar. Saudara tahu kenapa Adam dan Hawa ingin makan itu? Kan namanya buah pengetahuan baik dan jadi. Terus iblis bilang gini, kalau kamu makan buah ini, saudara tahu ya, pernah baca ayatnya ya. Kalau Anda makan buah ini, kamu akan menjadi tahu mana yang baik, mana yang jahat. Kamu jadi tahu. Ini dosa, saudara. Keinginan tahu kita itu dosa. Kenapa? Kepentingan kita. Saya yang mau tahu. Wah, jadi dosa bukan yang sekedar membunuh, berzina, selingkuh, dan segala macam. Bukan cuma sekedar itu. Ada orang yang melakukan itu semua, tapi setiap hari dia berdosa. Kenapa? Karena ingin tahu suaminya lagi ngapain di kantor.
Istrinya lagi ngapain? Pengen tahu semua. Saya ingin tahu nih, si Pak Gembala gimana sekarang ya? Mungkin saudara tidak menyadari, tapi itulah. Saudara lihat coba ya, kita baca Yakobus pasal 1 ayat 13 dan 14. Yakobus pasal 1 ayat 13 14 berkata, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Ya kan? Masalah terjadi ya. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Dia itu bukan sumber masalah, saudara, tapi menjadi masalah. Tetapi tiap-tiap orang, perhatikan ini, dicobai oleh karena ia diseret dan dipikir oleh. Ini bukan Stephen Bolly yang ngomong, ini firman Tuhan. Kita dicobai bukan karena masalah dunia ini. Kita mendapat masalah bukan karena kita ada di Jakarta, enggak. Karena kita dicobai oleh keinginan kita, yang hati kita ini sudah dikuasai oleh namanya dosa. Itu dia. Inilah sumbernya, saudara. Dan bagaimana kita harus menyelesaikannya? Apa solusi? Iya kan? Saya tadi janji, saya bilang saudara, saya pastikan saudara pulang dari tempat ini, saudara akan mendapatkan jawaban. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 berkata. Jadi saudara tahu ya, latar belakang masalahnya, kenapa kita jadi masalah, itu karena dosa. Dosa yang membuat kita punya keinginan-keinginan, sehingga itu mencobai kita. Oke? Sekarang 1 Petrus pasal 5 ayat yang 7 berkata, serahkanlah apa saudara? Kekhawatiranmu. Sebab ia yang memelihara kamu. Masalah yang terjadi membuat kita jadi khawatir. Betul nggak saudara? Ibu, bapak, saudara sekali dari Tuhan, khawatir kan? Khawatir, nanti kalau nggak cukup, gimana nanti rumahnya bayar? Gimana bayar mobilnya? Khawatir itu terjadi. Dan firman Tuhan katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara. Kita kadang-kadang kita salah paham ini kalimatnya. Kita berpikir gini, kalau kita, ini kan kalau ayatnya kan berkata ya, serahkanlah segala kekhawatiran. Kalau kita datang ke gereja dan kita menyerahkan segala kekhawatiran kita, Dia akan memelihara kita, betul? Kan gitu kan? Maunya kita begitu, saudara. Tapi kita salah, saudara. Coba perhatikan kata-katanya. Serahkanlah segala kekhawatiran kepadanya, sebab Ia yang memelihara kita. Tuhan memelihara kita bukan karena kita menyerahkan segala kekhawatiran kita. Coba lihat. Tuhan tidak memelihara kita karena Stephen Bolly datang kepada Tuhan, berdoa, menyerahkan, baru Tuhan bekerja. Dia memelihara kita sebelum kita merasa khawatir sekali. Sebelum kita mendapatkan masalah pun, Dia sudah memelihara kita. Kan gini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada sebab. Dia pakai kata sebab, bukan maka, jika, tapi sebab. Karena Dia pemelihara kehidupan kita. Yesus namanya. Amin, saudara. Amin. Dia yang sudah memelihara kita jauh sebelum kita ada, jauh sebelum masalah kita ada. Dia sudah pelihara kita. Boleh katakan amin. Amin. Dia tidak tergerak karena doa-doa kita, saudara. Dia tidak bergerak karena doa-doa kita. Dia tidak bergerak karena kesetiaan kita. Dia tidak bergerak karena iman kita pun. Dia sudah bergerak saat kita belum ada apa-apanya. Amin, saudara. Kapan Dia bergerak? Kan itu pertanyaannya. Kapan? Mengapa bisa begitu? Ya, kapan Dia bergeraknya?
Yohanes 3 ayat 16. Ini favorit saya saudara. Kapanpun saya melayani, saya akan bawa ini ayat ini. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Oh itu udah. Boleh sama-sama baca? 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, akan peroleh hidup yang kekal. Seringkali itu dibaca di hari Natal. Pada ini ayat setiap hari harusnya kita tahu ini. Apa yang membebaskan kita, saudara? Apa yang membebaskan kita dari kekhawatiran kita? Kok Dia sudah pelihara kita kapan ya? Karena Dia sudah memberikan anaknya yang tunggal. Namanya Yesus Kristus, berkorban di atas kayu salib, menyelamatkan kita. Ingat tadi saudara, sumber masalah apa? Dosa yang diselesaikan kayu salib. Bukan masalah kredit kita, bukan masalah keluarga kita yang diselesaikan di kayu salib, tapi masalah apa? Dosa yang diselesaikan. Dan memberikan apa? Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya saudara. Kita bukan warga Bintaro. Semua akan berlalu. Amin. Semua jalan ada sementara. Kalau hari ini kita bisa keren, itu sementara. Kehidupan kekal kita di surga yang kekal. Itu pengharapan yang tidak mengecewakan. Haleluya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kata-kata ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tadi waktu saya duduk sini, saya baca 2 Petrus 3:18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang sampai. Kita harus ngerti ini saudara. Bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan. Ada banyak orang Kristen hari-hari nggak mengerti ini. Yang mereka tahu Tuhan akan pasti menolong saya, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan berikan saya berkat, Tuhan kasih ini, Tuhan kasih itu, saya mau ini dan itu. Itu yang kita cari saudara-saudara. Itulah saudara, hal-hal materi, hal-hal yang kelihatan, hal-hal duniawi yang kita cari saudara. Kita mau keluarga bahagia, kita mau pelayanan kita hebat, nggak ada yang salah dengan itu. Tapi bukan itu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bukan hanya itu saudara-saudara. Ini semua hanya mengikuti saja. Kalau kau punya mobil, kalau kau punya usaha, kalau kau punya keluarga bahagia, itu mengikuti saja. Tapi ini saudara, bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalannya. Saudara tahu ini nggak main-main saudara. Salib itu bukan hal cuma identitas biasa kita sebagai orang Kristen, enggak. Itulah identitas sesungguhnya kita. Disitulah kehidupan kita, di salib itu. Bukan Yesus yang harusnya di sana saudara. Yesus gak berdosa. Amin. Saya yang berdosa. Harusnya saya yang disalib 2000 tahun yang lalu. Tapi Dia yang tidak berdosa rela dijadikan dosa, supaya kita yang semua yang berdosa ini boleh hidup dalam kehidupannya yang kudus itu. Amin. Itu yang harus kita mengerti saudara. Coba ya. Sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Saya punya anak 2 saudara. Satu di Bao, ini anak saya yang SMA, udah kelas 3 SMA. Perempuan. Saya udah tanya nih, pacarnya siapa? Saya nggak rela kalau dia tiap malam dibawa orang, dibawa pemuda. Ya. Itu anak manusia. Saya berat rasanya kalau dia mulai sudah dewasa dan akhirnya menentukan pilihannya diri.
suami orang. Bagaimana saya? Iya, itu manusia. Tapi Bapa di sorga punya anak satu. Satu aja, tunggal. Tahu itu tunggal? Itu segala, semuanya untuk dia. Tapi dia berikan untuk manusia-manusia yang bobrok, supaya manusia yang bobrok ini boleh bangkit di dalam dia. Itu makanya saudara tahu, saya jadi ingat ini saudara. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia bilang dia kan berpeluh sampai darah katanya. Ada ketakutan yang luar biasa. Itu takut yang luar biasa. Kalau saudara takut, kalau orang Manado bilang basuar, keluar biji-biji apa namanya? Biji-biji milu. Apa kayak keringat jagung gitu kan. Takut. Dia bukan hanya berkeringat, peluhnya ada darah. Ini ketakutan yang luar biasa. Bagaimana Tuhan Tuhan takut sama senjata kan saudara ya? Dia takutnya setengah mati. Tuhan apa yang dia takuti? Ya kan? Dia bisa melakukan apa saja sebenarnya. Tapi pada saat itu dia takut yang luar biasa. Saudara tahu kenapa? Dia katakan, kalau boleh, biarlah cawan ini berlalu dari hadapan. Tapi bukan kehendakku yang jauh, tapi Bapa-Ku. Kan itu saudara. Saudara kenapa dia takut? Karena dia tahu di salib nanti dia akan terpisah dari Bapa. Saudara mesti mengerti ini bahwa gini, Yesus terpisah dari Bapa itu bukan hal yang mudah dan bukan hal yang bisa terjadi harusnya. Saudara tahu selama 3,5 tahun Yesus melayani di daerah Timur Tengah situ, Yesus selalu bilang bahwa Bapa yang mengutus. Dia gak pernah bilang Allah itu Allah dengan sebutan, tapi Bapa yang mengutus aku. Bapalah yang mengaruniakan aku kepadaku. Bapalah yang memberikan kuasa. Dari Bapa aku berasal. Itu artinya Yesus dengan Bapa, Allah Tritunggal kita tidak bisa dipisahkan. Amin. Saudara mengerti ini ya? Kita menganut itu ya, gereja Pantai Kosta. Allah Tritunggal, kita percaya ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh yang tidak akan terpisah. Satu hakikat. Tujuannya sama, perasaannya sama, kuasanya sama. Itu sama, satu tujuan semua. Pada waktu dia dikasih, dia bilang begini. Saudara tahu ada satu kalimat yang Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dia nggak bilang, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggal? Dia nggak bilang gini, Bapa, kenapa kau tinggalkan aku? Ini mengandung arti yang luar biasa. Ini nggak main-main, saudara. Seorang anak yang biasa panggil papanya Bapa, tiba-tiba di kayu salib dia panggil bapaknya Tuhan. Kenapa saudara? Karena Bapa sedang memalingkan mukanya terhadap anaknya yang tunggal yang dikasihi. Dia palingkan kemana? Ke kita yang berdosa-dosa. Itu makanya saudara, semua dosa manusia ditimpakan kepada dia. Kita yang berdosa ini tadinya, yang sampai hari ini masih berdosa, tidak lagi dipandang sebagai pendosa oleh Tuhan. Karena ada, bukan karena kita baik, bukan karena kita melayani. Ingat, karena ada satu anak tunggal Bapa namanya Yesus Kristus yang menanggung itu semua. Itu salib, saudara. Itu salib. Sehingga kita orang Pantai Kosta di sana, namaku di sanalah dalam buku kehidupan kekal. Darahnya
telah sucikan segenap dosaku. Saya tahu namaku di sanalah. Amin. Haleluya, saudara. Haleluya. Itu bukan karena kebaikan Stephen Poli, bukan kebaikan Pak Dolfi Salem, bukan karena kita, Amin. tapi karena ada satu anak tunggal yang mau hidup diberikan bagi kita semua, Yesus Kristus. Eloi, Eloi, lama sabatani. Alam. Belas kasihan tuh kayak gini, saudara. Ada seorang teman berkata kepada saya, Kak, gimana? Belas kasihan tuh kayak gini. Ketika ada anak dibunuh oleh seorang pembunuh, kemudian bapaknya datang kepada pembunuh itu dan berkata, aku memaafkan kamu, mengampuni kamu. Itu belas kasihan. Tapi kasih karunia Tuhan nggak cuma sekedar itu. Ada anak dibunuh oleh seorang pembunuh, bapaknya datang kepada pembunuhnya, kamu saya ampuni, dan hari ini semua yang menjadi hak anakku menjadi hak kamu, dan aku wariskan segalanya kepunyaan. Itu kasih karunia. Saudara bisa balas? Bisa. Hanya dengan kita melayani, kita bilang, aku ingin menyenangkan Tuhan. Kita nggak ada arti apa-apa. Kalau kita bisa diberikan nafas, kalau kita bisa melayani, kalau kita bisa beribadah, kalau nanti kita bisa memberi persembahan kita, kalau nanti kita bisa bergereja, bisa punya usaha, punya keluarga, bahkan gak punya apapun, kita hanya bisa bilang terima kasih Tuhan, karena anakmu yang tunggal sudah engkau berikan ganti aku. Harusnya saudara kita binasa, tetapi firman Tuhan katakan setiap orang yang percaya kepada, berapa banyak kita percaya kepada Yesus? Boleh angkat tanganmu? Haleluya, haleluya. Kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini menjadi pengharapan kita. Jadi waktu masalahmu datang, kau akan bersuka cita. Kenapa? Karena aku tahu endingnya is happy ending. Amin, saudara. Begitu ada masalah berat, gak bisa lawan Tuhan, aku gak tahu apa-apa, and it berserah kepada Tuhan. Kita nggak mencoba mendorong Tuhan untuk selesaikan masalah Tuhan, selesaikan kredit Tuhan, selesaikan ini di mana Tuhan? Tapi kita tahu ada seorang yang sudah menggantikan kita jauh lebih besar dari segala-galanya. Saudara-saudara, kita nggak bisa bayar hutang dosa kita. Amin. Apa yang sudah diperbuat oleh Adam dan Hawa, kita nggak bisa bayar, saudara. Dengan perbuatan baik kita, dengan pelayanan kita, dengan segala sesuatu apa yang kita punya, nggak bisa. Cuma Yesus yang bisa. Ketika dia berkorban di kayu salib, darahnya yang tidak berdosa dicurahkan bagi kita, supaya kita semua hari ini mendapatkan anugerahnya Tuhan. Amin, saudara. Ini yang menjadi jawaban kita. Haleluya. Coba bilang kiri kanan, aku dapat jawaban. Jangan takut. Amin, saudara. Jangan takut, karena dia Allah Immanuel. Amin. Saudara tahu arti Immanuel? Allah beserta kita. Tapi sudah tahu aslinya berkata gini, Allah selalu ada di hati kita dalam keadaan apapun kita. Mau susah, mau sakit, mau sembuh, mau suka, dia ada bersama dengan kita. Kita mau melewati lembah kekelaman, dia bersama dengan. Ada tongkat dan gak ada Tuhan bersama dengan aku. Itu yang menghibur aku. Amin, saudara. Kamu waktu istri ngomel-ngomel, bilang, pandang pada salib Kristus. Omelanmu sudah diampuni oleh Tuhan. Waktu suamimu pulang dengan gaji yang sedikit, bersyukur kepada Tuhan.
ada salib Kristus. Oh, salib Kristus yang sudah mengubah suamimu. Amin. Berdoa, kasih semangat, ya kan? Kalau skincare-mu kurang, jangan datang kepada suamimu, karena suamimu pasti punya kekurangan. Ada Kristus. By the way, skincare kita kemuliaan Tuhan. Amin. Di sorga nanti, semua mulia. Haleluya. Tidak ada air mata, tidak ada kesusahan. Dan kata lagu tadi, nama kita sudah dicatat di dalam kehidupan kita. Dan tidak ada satupun yang bisa dapat menghapusnya. Amin. Sudah percaya itu? Kita berdoa bagi Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Haleluya, saudara. Kayaknya banyak ayat tapi saya lompat-lompat. Kita akan baca yang paling terakhir, saudara. Ibrani pasal 10, Ibrani ke-10. Ibrani pasal ke-10 ayat yang ke-10 berkata, dan karena kehendaknya, bukan karena kehendak kita ya, tapi kehendak Tuhan. Dan karena kehendaknya inilah kita telah, dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Haleluya, saudara. Kalau engkau susah, kalau engkau menghadapi masalah, pandang Kristus yang sudah berkorban kepada kita, itu sempurna adanya. Kita bukan warga kerajaan dunia, tapi kita memiliki sorga yang kekal selama-lamanya. Yang selamatkanku, engkau
dikasih oleh Tuhan. Di Alkitab pernah diceritakan sebuah perumpamaan tentang dua anak yang terhilang. Saudara tahu ceritanya, si bungsu mengambil harta warisan bapaknya dan pergi berfoya-foya ke tempat-tempat yang tidak benar. Satu kali waktu terjadi kelaparan dan dia tidak punya apa-apa lagi. Dia harus bekerja di kandang babi, bahkan makan makanan babi. Dan dia mengingat di rumah bapak ada makanan. Saudara tahu ceritanya, dia pulang. Singkat cerita, dia pulang dan firman Tuhan berkata, Bapa yang baik itu dari jauh dia melihat anaknya. Firman berkata, dia berlari mengejar, mendapatkan dan memeluk anak itu. Berlari di budaya orang Israel itu bukan hal yang biasa. Seorang bapak bangsawan bisa berlari itu bukan hal yang gampang, karena bapak harus berwibawa. Dan saudara tahu, kalau dia harus berlari, dia harus mengangkat jubahnya, karena jubahnya adalah jubah besar. Dan bagi orang Israel, terlihat mata kakinya itu adalah aib yang besar. Tapi Bapa yang baik itu berkata, biarkan aku yang kena aibnya, asal anakku diselamatkan. Saudara dikasih oleh Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, akan kita semua, sehingga yang mengabdikan anaknya yang tunggal, supaya seharusnya kita binasa, harusnya kita tetap dalam masalah-masalah dan masalah yang tidak ada jalan keluarnya ini, kita diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal bersama dengan Dia selama-lamanya. Itu anugerah. Itu bukan hasil usaha. Itu bukan karena kebaikan, bukan karena kesetiaan, bukan karena pelayanan, tapi semua karena pemberian Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, Dia ingin kita hidup di dalam anugerah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah. Apapun yang kami hadapi hari ini, Tuhan, tidak membuat kami lagi terancam kedudukan kami di surga yang kekal. Kami tahu semuanya akan berlalu. Setiap masalah kami, setiap kesuksesan kami, setiap pencapaian kami, apapun yang kami lakukan dalam dunia ini akan berlalu. Tapi kami percaya firman Tuhan katakan, barang siapa yang percaya, kami semua diselamatkan. Hamba berdoa biar hari ini semua Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan, baik ada di tempat ini maupun yang ada di mana saja yang mendengarkan video ini Tuhan, rekaman ini Tuhan, boleh mendapatkan anugerah Tuhan, diselamatkan Tuhan, bahwa hidup kami bukan di tempat ini. I'm not belongs in this world, tapi kami kepunyaan Tuhan sendiri. Meneraikan firman Tuhan ini menjadi berkat dalam kehidupan kami, menjadi jawaban dalam kehidupan kami. Apapun yang kami hadapi mulai hari ini, besok dan seterusnya Tuhan, kami tahu Allah Immanuel bersama dengan kami, menjaga kami, menguatkan kami, menghibur kami Tuhan. Kalau kami nggak bisa menyelesaikan masalah, kami tahu pengharapan kami adalah Kristus Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Juga berdoa buat gembala tempat ini Tuhan, Pastor Dolphy Salem Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami tahu dia ada dalam tangan Tuhan, dan Mu yang pasti jaga dalam kehidupannya Tuhan. Dan kami percaya hari-hari ini imannya bertambah dalam Engkau Tuhan. Kekuatan demi kekuatan Engkau tambah-tambahkan, keluarganya juga semua anak diberkati Tuhan. Kami percaya sidang jemaat di tempat ini diberkati karena Kristus bersama dengan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Semua yang percaya katakan Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan, beri